Cerita berlanjut. Di situ, Xingling yang dipeluk Lisue. Dia bertanya apa yang Lisue lakukan. Lisue berkata bila ini adalah pertama kalinya dia mendapatkan kehangatan itu. Dengan begitu, dia dapat mengandalkan Xingling tanpa rasa khawatir sama sekali. Jadi, dia ingin merasakan rasa sakit yang tidak pernah ia rasakan. Lisue meminta Xingling untuk mengajarinya. Waduh, Xingling yang dalam posisi itu, dia dibuat bingung. Nampak Lisue sekarang seperti musang yang ingin kawin. Dia sangat ingin merasakan rasa sakit yang hanya dialami wanita saja. Xingling memanggil nama Lisue untuk menyadarkannya. Dia bertanya-tanya apakah Lisue ingin melakukannya. Tapi pada saat itu juga, Xingling melihat orang lain yang sedang mengintip. Ternyata itu adalah Xian. Xian yang melihat adegan itu secara live. Dia bingung mengapa Xingling malah berhenti. Dia bertanya apakah Xingling adalah seorang pengecut. Xian sangat ingin untuk mereka berdua melanjutkan adegan itu. Hingga pada akhirnya ada sesuatu yang masuk ke dalam mulut Xian. Dia berpikir pasti Xingling sudah mengetahui dirinya. Dia juga penasaran apa yang Xingling berikan pada dirinya. Dan dia pun merasakan panas pada tubuhnya. Xian menggeliat layaknya seekor musang yang ingin kawin. Dia merasakan rasa yang sangat nikmat dan ingin segera melakukan anu. Ya, anu. Xingling di situ menggunakan segel stiker ajaib untuk menutupi anu Xian. Benda itu bisa menekan sebagian efek racun cinta. Dan Xingling menyerahkan sisanya pada Xian sendiri. Ia rasa itu adalah sebuah hukuman untuk Xian. Lisue di situ terus merayu Xingling. Dia bertanya apa yang membuat masternya bingung. Dia sebagai kakak senior akan melakukannya. Dan dia juga tidak takut adik juniornya mengintip. Tapi pada saat itu juga ada sebuah api yang keluar dari dada Lisue. Api itu pun membara dan menjadi lebih kuat. Lisue sangat terkejut karena itu adalah seni surgawi Ciuyi. Dia bertanya-tanya apakah ada resonansi di antara dirinya dan juga masternya. Dan dirinya akan segera menerobos. Xingling berkata, bila seperti itu, dia tidak bisa menghancurkan kesempatan Lisue. Xingling pun menekan api milik Lisue hingga api itu bisa ia kendalikan. Setelah itu, Xingling mengumpulkan api itu dan memberikannya kepada Lisue. Api-api itu berlangsung menyelimuti tubuh Lisue hingga sekarang dia terlihat seperti Yoying atau Yoyang. Ya, itu adalah sebuah terobosan seni surgawi terbakar, Ciuyi, jilid keempat. Lisue bertanya pada Xingling, apakah masternya memberikan hadiah lagi kepada dirinya. Dengan malu-malu, Xingling memberikan selamat kepada Lisue. Melihat masternya memalingkan muka, Lisue tersenyum dan bertanya, mengapa masternya memalingkan muka? Padahal ia rasa masternya sudah terbiasa melihat penampilan wanita. Mendapat itu Xingling bertanya, apakah Lisue sekarang sudah berani mengejeknya? Dan apakah dia juga sudah memiliki hasrat untuk menghabisinya lagi? Pada saat itu juga, Tante datang dengan terburu-buru. Dia berkata bila ada kabar buruk, yaitu leluhur ular piton telah muncul. Tapi dia harus dibuat terkejut dengan apa yang ia lihat. Dia bertanya, apa yang sedang mereka berdua lakukan? Dengan santai Xingling malah bertanya, apakah itu leluhur piton darah? Ia berkata, dia akan segera pergi ke sana. Kita pun langsung dibawa menuju ke kapal terbang milik sekte Yoluo. Di situ ada seekor ular dengan mata menyerupai wajah manusia. Ular itu mencari keberadaan Xingling karena dia sangat ingin mencabik-cabik Xingling. Xing di situ memanggil ular itu dengan sebutan orang tua sialan. Dia berkata bila banyak sekali orang idiot yang ingin menantang Gul Yoluo. Xing pun memanggil hantu miliknya dan memintanya untuk menghabisi ular itu. Hantu milik Xing pun langsung menerjang maju dan melancarkan serangan-serangan ke arah ular itu. Namun ular itu menghindari serangan hantu milik Xing. Ular itu juga langsung menyerang hantu itu hingga dia terpental cukup keras. Ular itu memanggil Xing anak kecil. Dia menyayangkan bila anak kecil seperti Xing memiliki kematian daripada terus hidup. Dia meminta Xing untuk segera membawa Xingling datang ke tempat ini. Ular itu juga berkata, bila dia meminta tetua Fuyang untuk memerintahkan Li Yanjue untuk mengumpulkan jiwa dan diberikan pada dirinya, terutama yang memiliki elemen air, supaya dia bisa menghancurkan segel yang mengurungnya dan agar dia juga bisa terlahir kembali. Semua itu ia rasa sesuai dengan jalan surga. Tapi istana Yoluo mengacaukan semua itu dan menghabisi Li Yanjue serta putrinya. Jika bukan karena kesempatan ini, dia mungkin tidak bisa melihat cahaya matahari lagi. Dia sangat marah dan menganggap semua itu adalah ulah dari Bei Xingling. Sedangkan wajah dari mata ular yang satunya, dia hanya menggertakkan giginya saja. Ular itu berteriak marah dan bersumpah akan mencabik-cabik Xingling untuk meluapkan amarah di hatinya. Dia meminta Xingling untuk tidak bersembunyi dan segera keluar.
Tante menggunakan guseng miliknya dan mengeluarkan teknik nekromansi Requiem. Nampak di situ muncul beberapa tengkorak yang siap untuk menghancurkan lawannya. Tante menggerakkan tengkorak itu untuk menyerang ular itu. Tengkorak-tengkorak itu pun langsung menempel dan menahan ular itu. Sing Er yang melihat kekuatan kakaknya pertama menjadi lebih kuat. Dia sangat senang. Namun ular itu menganggap teknik milik Tante sangatlah kekanak-kanakan. Dia berkata, jika Xiangling tidak ada di tempat ini, dia akan menggunakan darah mereka semua untuk memulihkan tubuhnya menjadi lebih baru. Maksudnya menjadi baru. Ular itu pun mulai mengalami perubahan. Ukuran serta bentuknya sekarang menjadi berkali-kali lebih besar. Bahkan kapal milik Xiangling saja seperti mainan. Kaki besar ular itu mengarah ke tempat kapal Xiangling. Orang-orang yang ada di situ dibuat panik ketakutan. Dan pada akhirnya kaki besar ular itu pun mencengkram kapal milik Xiangling. Ular itu kemudian membawa terbang kapal milik Xiangling. Tante tahu bila dibawa mereka adalah sekte lava valley. Dia cukup yakin ular itu akan membawa mereka semua untuk pergi ke sana. Tapi niatan ular itu harus terhenti karena ada sebuah serangan tebasan yang menyerang salah satu dari wajah di mata ular itu. Menerima serangan itu, wajah itu berteriak kesakitan. Dia bertanya siapa yang berani menyerangnya secara diam-diam. Ternyata serangan itu berasal dari Lixue. Dia berkata bila dirinya murid tertua Bei Xiangling datang ke tempat ini untuk melihat ular itu sampai kematiannya. Ular itu tak menduga indera ilahinya yang ia kuasai sejak zaman kuno ternyata tidak bisa mendeteksi kehadiran seorang junior seperti Lixue. Dia bertanya apakah itu teknik penyembunyian napas kuno. Bila itu benar, wajah dirinya tidak bisa merasakannya. Lixue berkata bila mangsa tidak perlu banyak tahu, terutama hanya seekor ular yang memiliki ukuran sedikit lebih besar. Wadah. Tapi Lixue dibuat terkejut setelah melihat wajah dari salah satu mata ular itu. Lixue bertanya, apakah itu adalah master dari Istana Asura? Ya, itu adalah Xianfan. Xianfan bertanya kepada wajah di sebelahnya, apakah dia merasa lucu dengan berpura-pura menjadi lemah. Xianfan juga berkata, jika orang itu tidak bisa menggunakan tubuh piton ini dengan benar, dia meminta untuk lebih baik dirinya sendirilah yang melakukannya. Wajah di samping Xianfan berkata, bila rasa takut yang sebenarnya sangat lezat ketika didorong hingga ke batas maksimalnya. Jika saja dia berhasil melepaskan kekuatan penuh dari nenek moyang iblis dari awal, dia sekarang bisa membuat bocah-bocah istana Yoluo ketakutan hingga membuat mereka mengubur diri mereka sendiri. Ular itu mengeluarkan tekanan yang cukup kuat hingga membuat mereka semua yang ada di situ merasakan tekanan aura menghabisi yang sangat kuat. Mereka tak menyangka kekuatan nenek moyang iblis begitu kuat. Tante bertanya, apakah ular itu selama ini hanya mempermainkan mereka saja dan tidak mengeluarkan kekuatan yang sebenarnya? Ular itu menatap mereka semua dengan senyuman yang mengerikan. Mereka cukup putus asa dan ketakutan. Mereka juga berpikir, mungkin jika Xiangling ada di sini, dia juga pasti tidak bisa menghadapinya. Sing Er di situ menunduk seperti berdoa. Dia berkata bahwa dirinya tentu saja ingin mokat dalam pertempuran demi masternya. Tetapi dia tahu bahwa apapun yang masternya hadapi, masternya tidak akan mudah menyerah pada Sing Er. Sing Er tahu masternya pasti seperti yang ia harapkan, datang dan menyelamatkan dirinya seperti yang selalu masternya lakukan. Dia bertanya, apakah itu benar master? Dan pada saat itu juga, Xiangling datang dan langsung memukul Sing Er. Dia menganggap Sing Er adalah gadis konyol. Dia berkata, ketika Sing Er berdoa, dia hanya memikirkan dirinya sendiri dan bukan tentang dua kakak perempuannya yang lebih tua. Xiangling bertanya, kapan istana Yoluo yang penuh kasih sayang dan peduli menjadi sangat egois? Xiangling meminta Lixue untuk melindungi semua orang. Sing Er yang melihat masternya, dia langsung berlari untuk menghampirinya. Tapi Sing Er ditahan oleh Lixue, bahkan mulutnya juga dibungkam. Lixue berkata, bila dirinya akan mengikuti perintah masternya. Ular itu yang melihat Xiangling bertanya, apakah dia adalah bocah kecil yang menyebut dirinya sendiri sebagai Raja Iblis Bei Xiangling. Xiangling mendekat ke ular itu. Dia berkata bahwa sisa-sisa era lama sudah lenyap menjadi debu dan tak ada kapal lagi untuk ular itu di era baru ini. Dia juga berkata, kenapa tidak membiarkan Xianfan juga untuk ikut berbicara? Xianfan di situ bertanya, apa yang Xiangling katakan? Dia pun berkata, bila dirinya memiliki satu pikiran tapi memiliki dua wajah. Dia juga tidak pernah mendengar tentang seseorang laki-laki berwajah pucat yang bernama Ren Xianfan. Dia menganggap Xiangling adalah orang yang licik dan berbahaya serta suka menggoda istri orang lain. Xianfan meminta Xiangling untuk berhenti berbicara omong kosong. Dengan santai Xiangling berkata,
Jadi kau bilang bahwa sahabat lama kita yang hilang dari Laut Changbing telah dimurnikan dan diserap oleh nenek moyang Python Dara. Jika itu masalahnya, maka saya tak perlu menunjukkan rasa kasih sayang. Si Ling pun langsung menggunakan teknik belinya yang memunculkan kobaran api yang sangat membara. Saking kuatnya api itu sampai membuat ular itu merasakan pedih karena sinar dari Si Ling. Si Ling pun langsung mengeluarkan tekniknya lagi, yaitu Open the Heaven. Api itu pun kini makin meluas dan semakin kuat. Ular itu bertanya teknik apa yang digunakan Si Ling sehingga dapat melawan kekuatan iblisnya. Xian Fan meminta untuk tidak terkecoh oleh Si Ling karena dia tahu Si Ling hanya berada di tahap transformasi dewa. Si Ling bertanya, menurut logika Xian Fan, apakah leluhur Python berada di tahap penyimbangan yang tidak stabil? Apakah itu benar? Si Ling berpikir Xian Fan sudah mokat, tapi tidak diduga Xian Fan ternyata berusaha memberitahu Si Ling. Si Ling sangat berterima kasih kepada Xian Fan atas semua informasinya. Mendengar itu Xian Fan sangat kesal, tapi wajah yang satunya meminta Xian Fan untuk tenang karena Si Ling sengaja untuk memancing amarah Xian Fan supaya tubuh Python mereka menunjukkan kelemahan. Dia juga menegaskan bila ini adalah pertempuran antara transformasi dewa dan menyeberangan kesengsaraan. Jadi Xian Fan tidak boleh ceroboh. Tapi yang gak mereka sadari adalah sebenarnya Si Ling masih berada di puncak tahap jiwa baru lahir. Si Ling berpikir karena dia sekarang tengah menghadapi boss opsional dari game aslinya, jadi ini tidak akan berakhir dengan mudah.